Katanya kamu tanya siapa ibunya, bukan siapa ayahnya, siapa itu. Yang kedua kata Nabi, setiap anak itu lahir fitrah seperti kertas putih, orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi, Majusi, Nasrani. Nah, jadi nggak boleh kita bilang, oh anak dia bisa, anak saya nggak bisa, nggak boleh. Fitrah, semua potensi anak ada, cuma ngarahkannya yang nggak sama. Satu arah ke dangdut, satu arah ke Quran, ya. Nah, yang ketiga, lahir kan, azan kan telinga kan, iqomah kan telinga kirinya, menandakan awal alat indera yang difungsikan belajar kepada anak bayi ini adalah telinganya. Walaupun dia belum bisa ngomong, sudah aktif ibunya menghafalkan Quran. Sedangkan di rahim aja dia menghafal Quran, uminya kontak langsung dia ke janin itu kan. Nah, yang tiga lagi ada angkanya sekalian, ada angkanya. Saya sering sebut itu 0, 3, 7, 10. 0 ini kata Nabi, tuntutlah ilmu dari buaya sampai liang lahat. Nah, ternyata belajar agama nggak nunggu besok-besok rupanya. Hari itu lahir, hari itu fardu belajar. Buktinya apa? Ya azan kan. Kok bahasa kita lo urung mudeng, anak-anak urung belum mudeng nek. Ya jangan nunggu mudeng, ini hadis Nabi. Terlalu cilik gitu ya. Tauhid itu sudah Allah rekamkan, Allah tanamkan dalam hati anak bayi ini sebelum dia mendengar perkataan yang lain kan. Yang 0 dan 0, 3 ini, angka 3 ini hadis itu mengatakan awal anak pandai bicara ajarkan dia la ilaha illallah. Kalau tadi Nabi suruh rebut telinga anak kamu, karena sunatullah telinga mendengar. Kalau ibunya kalah mendengarkan perkataan yang baik, ya mungkin dangdut yang menang, upin-ipin yang menang. Nah, nanti jadi bukan hadisnya angka 3 tahun ini, hadisnya itu awal pandai bicara. Saya sebut angka 3 ini, kalau anak itu 1,5 tahun misalnya sudah mulai ngoceh-ngoceh mau ngomong, digiring kepada Quran, insya Allah 3 tahun tuh anak saya itu semua umur 3 tahun tuh sudah bisa baca Quran sendiri dan sudah hafal 2 juz ketika itu. Allah. Di umur 2,5 tahun ke 3 tahun tuh sudah menghafal 2 juz. Nah, di saat belum bisa baca Quran ya. Nah, 3 tahun tuh sudah bisa baca Quran sendiri. Nah, tadi menghafalnya mendengar. Nah, kemudian 7 ini kata Nabi, perintahkan anakmu sholat ketika berumur 7 tahun. Nah, seganding dia 10 tahun perintahkan sholat, nggak mau pukul. Nah, itu angka 7, angka 10. Jadi berarti kita ambil kesimpulan kan, masa bersih, masa fitrah, masa anak belum terkontaminasi dengan apa-apa, langsung ya itu awal pandai cakap sampai umur 7 tahun sudah cukup masa ini menghafal Quran yang 30 juz itu. Kok orang bilang ini kan masih payah sih anak-anak. Hebat Nabi apa hebat kita? Allah. Nabi yang lebih tahu, kok kita pula yang protes-protes, yang komentar-komentar. Ya kan? Jadi lisan tadi maksud Nabi, giring lisan anak kamu, arahkan Quran lisan anak kamu. Dan insya Allah anak diarahkan Qurannya langsung, awal ngomong dia diarahkan kepada Allah, kepada Quran. Lisannya cepat fasih daripada anak-anak yang awal ngomong sudah pandai nyanyi potong bebek angsa, sudah nyanyi balonku ada 5, ya sampai 10 tahun pun kadang baca Qurannya payah. Kenapa? Sudah duluan lisannya huruf-huruf dunia kan. Jadi pasti dia, makanya orang heran anak 5 tahun kok udah habis Quran tuh. Gimana kata anak saya 5 tahun pun masih celat-celat, ya celat lah orang duluan nyanyi potong bebek angsa dia ya kan. Bukan ikut Nabi yang duluan Quran. Nah, jadi sekarang kita hitung-hitungan Quran itu benar apa tidak antara pandai cakap sampai 7 tahun itu bisa habis Quran. Nah, Quran yang biasa dihafal itu nanti berikan anak cucu kita Quran yang 15 baris. Satu halaman 15 baris mati di pojok bawah. Itu tadi Quran hafalan itu kan. Jangan yang 18 baris dia. Nah, 1 juz dia nanti 20 halaman. Nah, 20 muka. Sehalaman aja sehari uminya mendampingi anak, mendampinginya, memotivasinya. 600 hari anak kita sudah habis Quran. Nah, anak-anak saya menghafal 1 halaman yang usia bersih tadi cuma setengah jam aja, 30 menit aja. Nah, dia baca 10 kali nanti Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Dia baca lancar 5-6 kali, tutupnya Yasin wal Qur'anil Hakim innaka. Paling-paling silap-silap dikit di liriknya aja gitu. Nah, setor dia setengah jam, setor sama uminya. Tapi disiplin uminya kan, terima setoran setengah jam itu dah. Nah, anak saya bisa menghafal sampai 8 halaman sehari. Allah. Nah, nyantai aja pagi sebelum jam 7 sudah 2 halaman. Nanti jam 9 ada waktu santai lagi, ada 1 halaman, 2 halaman. Terserah sih mana enaknya aja gitu.
Nah, sedangkan sehalaman sehari aja 600 hari sudah selesai. 600 hari sama dengan 20 bulan. 20 bulan sama dengan 1 tahun 8 bulan. Kalau mulai menghafalnya 3 tahun, dia pantas lah 4 atau 8 bulan sudah habis Betul, ya Quran. Allah. Dan sudah banyak sekarang yang di SCTI habis itu anak-anak seumur itu yang sudah habis Quran. Jadi bukan cerita kosong. Ya. Masya Allah, saya atas. Silakan. Assalamualaikum. Masya Allah. Silakan. Jadi umur 10 tahun pukul itu tafsir pukul pertama Pak, kita dengan anak di 10 tahun tuh Haji. mesti sudah tegas dengan hukum-hukum agama. Jadi diajari, dimantapkan dia mesti sudah tegas. Minum aja tangan kiri jangan bolehkan. Anak gadis, anak perempuan 10 tahun misalnya nggak pakai jilbab keluar rumah, jangan dikasih. Dengan hikmah. Nak sini sayang. Lo mau jajan ke sana. Rambutnya nampak tuh, ya Allah, nanti di umur berapa? Ya di umur 10 tuh pukul tuh sudah tegas kita dengan. Ya sebelumnya udah diajarin lah. Nah 10 tahun kalau laki-laki anak kita mesti sudah ke masjid. Nah tafsir pukul juga yang kedua di sini. Kalau kita sudah maksimal mendidik dasarnya di rumah sampai umur 10 tahun diajari juga nyuci, ngelipat bajunya, yang makan yang baik, dibilangin yang baik, yang buruk di umur itu maksud Nabi anak-anak ini udah mudeng dia, udah ngerti dibilangin. Maka kita sudah boleh pisah dengan dia, yaitu seterusnya antarkan dia kepada ulama atau ke madrasah, ngelanjutkan pekerjaan kita yang tertunda tadi karena kita tidak ahlinya. Kayak saya, istri saya nggak pandai Quran, saya nih sama istri saya nggak ahli Quran, nggak tahu nahu, sorof, fikih. Nah maka serahkan mana ulama. Tugas kita berikutnya dia tidak di samping kita, tapi kita infak kepada madrasah itu atau pada ulama itu, kita muliakan ulama itu, dan karena dia jadi orang tua anak kita kan. Kemudian kita bantu dengan amal, dengan doa. Jangan anak kita di pesantren berharap habis Quran kita nonton TV aja di rumah kan. Nggak nyambung ya, kita nggak sholat, kita kacau kan. Nah sambungkan dia. Jadi 10 tahun tuh seperti itulah dia anak sudah. Dari di sana seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Syafi'i di umur kurang lebih di umur itu mereka tuh kan kepada mendatangi ulama-ulama. Kalau zaman itu belum pesantren kan. Ulama yang mengumpulkan hadis banyak di Madinah, misalnya mereka ke Madinah, ulama itu lagi ada di Baghdad, mereka ke Baghdad, gitu ya. Kita sekarang nggak gitulah kan, pindah-pindah ya. Yakinkan di mana benar-benar ulama yang meneruskan, yang bisa kita yakini mantap ilmunya banyak. Jadi cuma seperti itulah yang diamalkan. Tapi yang agak mahal kan ya pondasinya itu keyakinan ayah dan ibunya. Sejauh mana keyakinan kita kepada Quran, kepada agama, sejauh mana ibunya teguh ya kan, yakin dan teguh kasih sayang itu menyediakan waktu untuk anaknya kan. Sekarang kan ibu-ibu lebih sayang sama pot bunga sih daripada anaknya. Sanggup dia berjam-jam ngapakan lumpur tanah untuk pot bunga kan. Tapi untuk anaknya, untuk gorden-gorden jendela menghias-hias sanggup dia, tapi anaknya internetan sepanjang hari dia bodoh aja kan. Nah, itu inilah yang dikatakan pondasi tadi ya kita. Jadi Allah itu, ibu ini sudah ada modalnya dari Allah itu apa? Allah sudah timpakan 3 kesusahan. Kenapa ibu hamil 9 bulan 10 hari bertaruh nyawa melahirkannya, 2 tahun menyapihnya. Ini dijadikan Allah modal kepada satu orang ibu. Allah malu tidak mengabulkan doa ibu yang susah untuk mendidik anaknya. Karena 3 kesusahannya sudah ditanggung sebelumnya. Jadi ibu ini nggak penting, bukan pintarnya dulu, bukan bisanya dulu, keyakinan dan keinginannya buat tadi. Nanti Allah yang kasih ilmunya. Istri saya itu sedikit pun nggak ada ilmunya tuh. Apa namanya? Waktu saya nikah belum pandai baca Quran istri saya. Allah. Dikira orang istri saya ini habis-habis apa kiai besar, bukan. Tamat SMA sih saya itu. Nikah pun baca Qurannya terbata-bata, bisa tapi terbata-bata. Pernah ngaji Iqra 4, Iqra 5 kan. Nah, jadi setelah nikah pelan-pelan belajar balik sikit-sikit kan. Jadi ibu yang sekedar bisa menyimakkan aja, tahu kasroh fatah domah aja walaupun makhraj tajwidnya nggak betul benar, bisa menjadikan anak habis di pangkuan dia. Ini buktinya. Ya. Jadi itulah ketanda maha adilnya Allah, kasih sayang Allah. Ternyata bukan ilmunya dulu. Kalau sudah sungguh-sungguh dia buat, Allah yang akan bantu gitu loh. Nah ternyata istri saya itu dikasih ilmu yang banyak tentang anak-anak itu sama Allah.
Kenapa? Karena dia buat itu kan. Itulah hadis qudsi itu kan, kita dekat sama Allah sejengkal, Allah pun sehasta kan. Kita sehasta, Allah sedepa, kita datang pada berjalan, Allah pun datang pada kita berlari. Nah, isyarat dari Allah seperti isyarat Allah pada petani. Wahai petani, benih yang kamu semaikan, kamu kan yang menumbuhkan atau kami? Kerja petani kan satu aja, menabur benih aja. Ya kerja istri kita satu aja, kamu mulai aja. Oh saya nggak pandai, bukan suruh pandai, kamu mulai aja. Aku yang buat pandai, aku yang buat dia hafal, aku yang ngasih ilmu kan. Ya. Nah itu. Nah kalau berilmu dulu nggak kebagian lah kita yang orang awam ini. Sedangkan Allah bilang walaupun dia sanal Quran yang dizikri fahal min mudzakir. Dan ya Allah Quran itu mudah untuk dihafalkan, berlaku umum siapa saja. Nah nanti finishingnya di madrasah, itulah tadi ulama ahlinya. Jadi anak saya itu 5-6 tahun habis 30 juz rumah, tapi belum bagus bacaannya, belum sempurna. Maka serahkan kepada ahlinya, setahun atau 2 tahun dia dimulai, disempurnakan sampai bisa tingkat imam kelasnya di Mekah lagi. Hasan Basri itu udah bolak-balik, dua anak saya itu udah bolak-balik simaan sama Sesi dari Mekah, diundang ke Tanah Saudi di Jakarta dan beberapa kali kan. Ini simak sama Syekhul Karim Imam Masjidil Haram yang sekarang ditarik di Selangor ya. 10 tahun umur anak saya itu sudah ini malah sudah ngajar. Kalau untuk tahfiz saja sudah ngajar ya, sudah bisa ngajar. Nah, jadi ustaz untuk tahfiz saja, tapi karena mesti belajar hadis kan di umurnya umur belajar. Nanti 10 tahun ngajar kayak mendapat duit, cari duit nggak mau belajar lagi ya. Nah ya, insya Allah yang di rumah diamalkan taklimnya di rumah, taklim batil amal, taklim untuk hadis. Karena taklim ini kan dibaca firman Allah, hadis Nabi, menghujam hidayah ke dalam hati ahli keluarga itu gitu. Jadi pondasinya disiapkan dulu. Jadi azan itu menyiapkan pondasinya. Azan itu Allah lekatkan di hati dia keyakinan kepada Allah. Insya Allah dia kemana-mana pun nanti tauhid itu sudah keluar gitu. Jangan kata-kata ember lah, gayung air lah, duit dia, jangan itu yang dia dengar dulu sebelum diperdengarkan Allah kepada anda. Itu jadi Quran itu pondasinya. Kalau sudah Quran sudah wujud ya, kecerdasan yang lainnya akan mengiringi semua. Wah, cerdas anak saya itu enggak sekolah tapi cerdas-cerdasnya. Sudah jadi kiai. Yang satu kan dan nikah, nomor 1 dan nikah. Udah punya pondok sendiri, ngisi pengajian masail di mana-mana, kadang-kadang diundang ya. Yang dulu dengar itu kadang-kadang ada tamat dari Maroko dan Mesir, ada tamat dari Gontor, S2 ya kan, S1, S2. Anak saya 1 jam pun nggak pernah sekolah tapi jadi ustazah besar dia. Ya hebat lah, namanya Quran. Mana masa kita nggak takzim Quran? Ya agung kan lah Quran ya kan. Induknya ilmu, kalau dipegang induknya ilmu apalagi. Kayak saya kan sedikit pun nggak ada hubungan dengan kau, nggak pernah mondok apa, tapi dengan dakwah dengan Quran ini ya ikutlah, kita menghantarkan kita kan. Kok diundang seluruh gubernur saya ini, diundang kiai, diundang di berbagai negara, sudah biasa saya. Cuman kita orang dakwah ini udah biasa berkorban kan. Ya nggak ngetop kan, udah nyantai aja. tidur di masjid ya kan. Nah, insya Allah. Masya Allah. 4 bulan lagi Pak. 4 bulan. Ini saya masukin channel YouTube saya nih. Siapa dulu sahabat-sahabat channel YouTube? Bilang lah, semangat ya, Al-Quran. Channel YouTube Ustadz Suratno Official. Alhamdulillah ya, sahabat-sahabat channel YouTube Ustadz Suratno ya. Hari ini atas izin Allah kita bermuzakarah ya, demi peningkatan semangat untuk menghafal Quran. Quran ini cerdaskan ya anak-anak bangsa ini, apalagi orang-orang yang terbiasa dengan intelektual dia, ditambah lagi Quran, maka akan nyatu lah ya. Jadi satu kekuatan yang diinginkan pemerintah antara imtak dengan ipteknya jadi kuat ya. Jadi ya inilah dengan Quran, dengan perjuangan agama. Insya Allah semangat ya. Pada kepingin punya anak yang banyak. Doakan saya anaknya banyak Ustaz. Ya, amin. Hafiz Quran semua. Amin. Doakan ya Tat ya. Insya Allah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.